Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 paralel 2 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul klasifikasi jamur menggunakan artificial neural network. Kelompok kami beranggotakan Denny Lindawati Sinurat, Emilia Syafitri, Fikri Ibrahim Ahid, Jumet Sadia, dan Muhammad Fatan Pataskah. Outline untuk presentasi kami kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, lalu ada hasil pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Jamur atau fungi merupakan salah satu sumber daya hayati yang hidup liar di alam. Di kehidupan sehari-hari, jamur banyak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti sebagai bahan pangan maupun obat-obatan. Sehingga jamur bukan merupakan suatu bahan pangan yang asing lagi bagi masyarakat. Namun masih sulit untuk dilakukan pemilihan ataupun pengenalan jamur yang layak dikonsumsi karena jamur-jamur tersebut memiliki kesamaan jika dilihat secara visual. Masih banyak masyarakat Indonesia yang takut untuk mengkonsumsi jamur karena belum tahu cara untuk memilih jamur yang layak untuk dikonsumsi. Padahal jamur sendiri banyak sekali manfaat serta khasiat jika diolah dengan benar dan dikonsumsi. Oleh karena itu, proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan ini akan melakukan pengklasifikasian jamur berdasarkan jamur yang layak dikonsumsi dan jamur yang tidak layak dikonsumsi atau beracun. Pengklasifikasian ini dilakukan dengan menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN dan Genetic Algorithm atau GA. Dalam pengimplementasiannya, kedua metode ini melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, eksplorasi data, praproses data, pembagian data latih dan data uji, pembentukan model, pelatihan model, pengujian, serta evaluasi. Data yang digunakan sendiri yaitu diambil dari website Kaggle, di mana data yang diambil terdiri atas 21 atribut dengan tipe data kategorik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, di mana ini merupakan flowchart tahap pelaksanaan proyek akhir ini, di mana yang pertama yaitu kami melakukan pengumpulan data, kemudian eksplorasi data, dan kemudian dilakukan proses data berdasarkan hasil eksplorasi data sebelumnya, dan kemudian dilakukan pembagian dataset menjadi data training dan data testing, dan dilakukan pembentukan model, kemudian pelatihan model, dan pengujian data testing. Dan selanjutnya dari hasil tersebut dilakukan evaluasi. Next. Ini merupakan dataset yang kami gunakan untuk penelitian dalam proyek akhir ini, di mana kami mengambil dataset yang berasal dari Kaggle, yang merupakan sebuah dataset jamur untuk klasifikasi jamur yang memiliki sebanyak 8.124 data. Next. Nah, tahap selanjutnya itu kami melakukan eksplorasi data, di mana dalam tahap eksplorasi data ini kami memeriksa atribut dan tipe data pada dataset, dan kemudian kami memeriksa ada tidaknya missing value, dan kemudian kami juga memeriksa keseimbangan data. Nah, di mana pada tahap ini kami mendapatkan dataset yang digunakan memiliki 21 atribut dan tipe data kategorik, dan kemudian dataset tersebut tidak memiliki missing value. Selanjutnya, pada grafik ini terlihat dataset seimbang. Next. Nah, seperti yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya, bahwa dataset ini memiliki tipe data kategorik, sehingga pada proses data dibutuhkan proses untuk transformasi data, di mana kami menggunakan label encoding dan one-hot encoding untuk mengubah tipe data kategorik menjadi numerik. Next. Dan kemudian tahap selanjutnya itu pemisahan data latih dan data uji, di mana untuk data latihnya kami membagi sebanyak 80% dari keseluruhan dataset, sedangkan data ujinya kami mengambil sebanyak 20% dari keseluruhan dataset. Dan kemudian tahap yang kelima yaitu pembentukan model, di mana model ANN yang dibentuk yaitu berupa satu input layer, 2 hidden layer, dan 1 output layer. Dan kemudian tahap keenam yaitu pelatihan model, di mana pada pelatihan model ini yaitu model yang sudah dibentuk itu dilakukan training, sehingga menghasilkan data menjadi
sehingga data mengalami learning atau belajar dan menghasilkan akurasi yang lebih baik. Dan kemudian dilakukan pengujian untuk mendapatkan hasil yang berupa akurasi dari dataset yang sudah diuji, dan kemudian dilakukan untuk pengujian model yang sudah dibentuk. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi mengenai kesalahan atau kendala-kendala yang mungkin dialami selama melakukan penelitian maupun proyek akhir ini. Oke, selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Jadi next, di sini kita yang pertama menentukan nilai mutation rate yang akan dipakai. Jadi di sini kita penentuan nilai mutation rate-nya dengan mencoba mulai dari rentang 0,1 sampai 0,3 dengan intervalnya 0,1. Di sini nilai mutation rate yang terlalu kecil dapat menyebabkan nilai tersebut terjebak pada optimum lokal, dan nilai terlalu besar menyebabkan konvergensi yang sulit didapatkan. Nah, setelah percobaan yang dilakukan, akhirnya didapatkan mutation rate terbaik yaitu 0,1 dengan nilai yang didapat sebesar 90%. Kemudian di sini analisis nilai fitness-nya dari nilai mutation rate yang sudah didapatkan yang terbaik tadi. Nah, untuk fitness sendiri merupakan seberapa mirip model yang dilatih terhadap hasil sebenarnya. Pengujiannya juga dilakukan menggunakan 100 generasi atau 100 iterasi, dan didapat nilai terbaik yang sudah tadi didapatkan juga yaitu sebesar 90%. Nilai awal iterasi pertama mulai sebesar 52% kurang lebih, hingga semakin bertambahnya iterasi menjadi 100%, nilai fitness-nya naik hingga 90% tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya pada klasifikasi ini kita juga menentukan nilai pada confusion matrix, precision, recall, dan F1 score untuk mengetahui seberapa baik klasifikasi terhadap jamur tersebut. Di sini untuk yang pertama itu ada confusion matrix yang terdiri dari kelas-kelas, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. True positif merupakan model yang menunjukkan model memprediksi hasil positif yang benar. True negatif memprediksi hasil negatif yang sama dengan aktualnya. False positif menunjukkan model memprediksi hasilnya positif sementara nilai aktualnya negatif. Dan yang terakhir false negatif menunjukkan model memprediksi hasil yang negatif dan nilai yang sebenarnya juga negatif. Nah, untuk nilai-nilai selanjutnya itu precision, itu merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar persenan nilai yang diprediksi positif terhadap nilai aktualnya juga positif. Jadi menambahkan nilai true positif dan false positif. Kemudian recall, yaitu nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kelas aktual positif yang diprediksi juga positif pada model. Kemudian F1 score merupakan nilai yang digunakan sebagai parameter evaluasi model. Lanjut. Nah, untuk nilai-nilai tersebut, jadi untuk precision kita dapatkan sebesar 90%, recall sebesar 90%, dan F1 score-nya juga 90%, yang mana model yang digunakan ini dapat dikatakan cukup baik dalam memprediksi jenis jamur dari dataset yang digunakan. Nah, ini untuk tabel confusion matrix-nya, jadi didapatkan sebanyak 686 data, diklasifikasikan ke dalam true positif, kemudian 773 data sebagai true negatif, false negatif sebanyak 96 data, dan yang terakhir false positif sebanyak 70 data dengan total akurasi sebesar 87%. Lanjut ke kesimpulan. Selanjutnya untuk kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu perbandingan data tren dan dataset pada penelitian ini sebesar 80% data tren dan 20% data tes.
Yang kedua, nilai precision yang didapat sebesar 90%, recall 90%, dan F1 score 90%. Yang ketiga, akurasi yang didapat pada percobaan data latih sebesar 82%, kemudian akurasi yang didapat pada percobaan data uji sebesar 87%. Lalu berdasarkan hasil penelitian didapatkan, algoritma ANN sudah cukup baik untuk digunakan dalam melakukan klasifikasi jamur. Selanjutnya berikut daftar pustaka dari makalah kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.